Oke, kita akan melanjutkan tutorial kita. Eh, Kali ini kita akan belajar tentang tag object, spot elevation, section, dan detail number di sheet ya. Pertama-tama kita akan bicara tentang tag object. Di sini tag object fungsinya yaitu untuk melabeli barang-barang yang ada di Revit. Jadi misalnya saya ambil begini ya, di tab annotate, saya tag by kategori. Nah, di sini pintu, kemudian ada mungkin bisa tangga, bisa juga lantai gitu ya. Jadi semua objek yang ada di Revit bisa di tag untuk diberikan label gitu ya, untuk keterangan-keterangan lanjutan gitu. Nah, pertama-tama kita akan membuat dulu detail, bukan detail ya, denah kusen gitu. Jadi saya akan duplicate dulu lantai satu saya, duplicate detailing, kemudian denah grade level, juga lantai 2. Nah, ya, saya akan beri nama denah kusen lantai 1. Kemudian denah kusen lantai split, dan denah kusen lantai 2. Oke, saya akan masukkan ini untuk kita buat view template baru gitu ya. Nah, karena di sini denah kusen ya, jadi kita tidak perlu pola lantai, kita bisa duplicate dari view template dari denah kita kemarin. Kita bisa duplicate, kita beri nama AR04 denah kusen gitu. Untuk AR03 saya beri space untuk ini ya, denah plafon begitu, denah kusen. Oke, nah kita cek dulu ya untuk floornya apa saja. Oke, atasnya ya sudah, visible-nya sudah, centangnya sudah hilangi ya. Klik OK, klik OK lagi. Nah, kemudian jangan lupa kita masukkan kategori view kita jadi AR04 denah kusen gitu. Kita klik OK. Nah, sudah kita kelompokkan ya. Kemudian ini saya akan tarik ke atas itu supaya lebih rapi. Oke. Nah, saya akan buka dulu denah kusen lantai 1 ya. Di denah kusen lantai 1 ini kita mau tag semua pintu kita gitu ya, untuk dilabeli, untuk diberikan nama. Jadi caranya bagaimana? Ada dua cara, yaitu adalah menggunakan tag by kategori atau menggunakan tag all. Di sini kalau tag by kategori kita bisa bisa memasukkan label sesuai dengan kategori masing-masing ya. Jadi nanti Revit akan menyesuaikan sendiri. Untuk dinding ya, dia akan membuat tag dinding. Kalau kita menunjuk ke pintu, dia akan muncul tag pintu gitu ya. Nah, di sini di sebelah kiri atas ada tulisan leader. Leader maksudnya apa? Leader ini maksudnya kalau kita aktifkan ya, nanti dia ada garis menuju ke label kita begitu ya. Jadi ada garis yang akan menunjuk pintu kita. Tapi kalau leadernya kita matikan, nah nanti dia akan pas langsung di objeknya begitu. Nah, biasanya kalau leader ini kita gunakan kalau misalnya di denah kita sudah cukup penuh dan kita butuh space di luar di luar di luar denah kita begitu ya. Mungkin di dekatnya dimensi pintu kita bisa masukkan leader, kita bisa kita tunjuk gitu ya. Nanti kita bisa tarik lagi nih, ini ada drag gitu ya, ini kita bisa drag ke sini gitu. Nah,
bisa juga ini ada sikunya ya, ini kita bisa buat siku seperti ini. Nah begini, misalkan saya punya punya ini ya, ini kita edit dulu nama pintunya, misalnya nama pintunya kita rename menjadi PT1, misalnya ini pintu toilet 1 begitu. Oke, kita klik oke. Nah tapi dia belum berubah, dia masih tulisannya 30 begitu ya. Ini 30 ini apa? Ini dia menunjuk ke mark kita di sebelah kiri ya, di bagian properties dia menunjukkan mark kita, ini pintu ke 30. Nah tapi kita sebenarnya tidak mau seperti ini ya, karena biasanya di perencana kita mau kalau tag ini atau label kita untuk menunjuk ke kode pintu kita begitu ya. Caranya bagaimana? Nah, kita bisa klik dua kali ya di tag kita. Jangan klik tulisannya, kita klik simbolnya. Oke. Nah, kita sekarang mengedit family dari tag kita gitu ya. Tagnya kita mau edit. Nah, tulisannya ini kita bisa klik. Kemudian di sebelah kiri atau di bagian properties ada tulisannya label. Sini ada label, ada tombol edit, kita klik edit ya. Nah, saat ini informasi yang dimasukkan ke dalam tag ya, yang dimasukkan di dalam tag ini itu masih mark. Nah, sedangkan kita mau namanya adalah nama dari family kita gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, yaitu kita akan cari di sini type name begitu ya. Oke. Atau bisa pakai family name. Nah, di sini ada dua persetujuan ya. Kalau misalnya pintu teman-teman gitu ya, family-nya per file, kita lebih baik menggunakan family name. Tetapi alangkah baiknya kalau misalnya pintu teman-teman gitu ya modelnya sama tetapi hanya ukuran yang berbeda. Teman-teman kan membuat type saja kemudian dibuat banyak begitu ya tipenya. Nah, lebih baik bisa menggunakan ini type name saja gitu ya. Jadi mark ini kita klik dulu ya di parameter name kita ya, mark ini kita seleksi, kemudian ada panah merah ini ya kita klik. Nah, kita hilangkan, kemudian type name kita klik, kita seleksi, kemudian kita masukkan dengan panah hijau. Nah, ada type name. Oke. Nah, di sini ada tulisannya sample value. Sample value ini maksudnya apa? Kita misalnya mau menguji apa tag ini sudah cukup gitu ya tulisannya, apa tidak tembus dari tag gitu. Misalnya kita masukkan PT1 gitu ya, kita klik apply. Kita klik OK. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat oh ternyata sudah cukup ini. Ya, sudah cukup apa namanya tagnya ya, masuk di dalam tagnya begitu. Nah, kita load into project ya. Kalau sudah kita load into project, ini tidak perlu di save ya. Save file ini kita klik saja no. Nah, tapi di sini di file kita, file project kita override the existing version and its parameter values. Kita klik ini supaya dia berubah. Nah, sekarang dia membaca jenis pintu kita gitu ya, tipe kita PT1 ya. Nah, di sini ada bagian M single flush itu adalah nama family-nya. Sedangkan PT1 yang di bawah ini adalah nama tipenya gitu. Oke. Nah, misal ini saya mau supaya ini P1 deh. Misalnya ya P1. Oke. Saya tag lagi gitu ya, annotate, tag by kategori. Nah, dia sekarang punya P1 gitu, atau mungkin misalnya kita leadernya nggak mau nih, kita bisa hilangkan saja leadernya, kemudian kita bisa tarik ke atas sini. Nah, oke. Nah, tapi ini kita masih tag satu-satu ya di sini ya. Nah, sedangkan kita kepinginnya misalnya, kalau misalnya pintunya banyak ada ratusan begitu ya. Caranya bagaimana? Caranya kita pakai annotate tag all gitu ya. Nah, kita
scroll, kita cari gitu ya door text karena kita mau melabeli pintu kita centang kategori kita. Kemudian saya sarankan menggunakan leader sih kalau untuk otomatis ini ya supaya tidak kacau begitu ya di tampilannya begitu. Mungkin leader length-nya sebesar kalau 1:100 mungkin 2 mili mungkin kita coba dulu ya. Kita klik OK. Nah, ternyata cukup cukup oke ya, jaraknya pas dengan ini. Tapi mungkin ya ini misalnya ada seperti ini begitu ya. Kita belum masukkan nama tipe kita ya, kita bisa edit nih. Nah, kita bisa rename gitu ya. Rename misalnya namanya ini P1A begitu ya. P1A kita klik OK. Nah, dia kan mengganti sendiri sesuai dengan nama tipe kita. Misalnya seperti ini. Kita beri nama lagi. Buka klik barangnya. Kita rename gitu ya, P1B begitu. Oke, P1B. Nah, akan mengganti semuanya. Nah, kalau teman-teman mengganti tipe pintu ya, nama tipe pintunya, maka nanti semua tipe pintu dengan nama ini akan berganti menjadi nama yang baru. Nah, di sini keunggulan Revit ya daripada AutoCAD. Nah, kayaknya dompet kita geser ke sini gitu. Nah, misalnya ini ya, seperti ini kita mau jadi vertikal itu juga bisa. Kita klik saja vertikal. Ya, jadi kita seleksi tag kita di bagian kiri atas kita jadikan vertikal gitu. Ya, ini kita beri nama PT 1A gitu. Oke. Nah, oke. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan coba masukkan pintu-pintu kita ya ke denah kusen kita ya. Ini kita coba rename lagi P2A. Oke. Kita akan masukkan ke dalam sheet gitu ya. Kita new sheet gitu. Ini dulu. Ya, kita masukkan sheet ke sheet gitu. Kita coba masukkan tadi denah kusen ya. Nah, di sini enaknya kalau sudah masukkan semuanya ini ya. Di template-nya juga ini. Nah, denah lantai 1, kemudian di sini ada denah kusen lantai split gitu ya. Oke, ini kita bisa edit namanya jadi denah kusen lantai 1. Oke, nah, kita naikkan, kita turunkan tulisannya. Oke, kita beri kode kita ya AR04-01. Tuh, kita beri nama denah kusen lantai 1 dan split. Oke, kemudian di bagian kategori sheet kita masukkan AR04 denah kusen. Oke, nah di sini jadi sudah rapi semuanya ya.